Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Kalijaga Institute. Hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan request teman-teman yang komentar ya di kolom komen YouTube kami bahwa untuk melanjutkan materi manajerial yang berikutnya, yaitu hari ini kita akan masuk ke kisi-kisi komunikasi. Ini kalau digabung ini adalah part ke-7 ya dari semua ya, dari integritas. Jadi ada integritas sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan. Ini ada 3 video. Terus ada kerjasama. Ini juga ada 3 video. Nah, ini sekarang yang komunikasi. Komunikasi ini juga baru satu ini ya. Nah, ini berarti yang ke-7, 3, 3, 6, 7. Ini adalah part ke-7 tentang komunikasi. Oke, sebelum dilanjut, alhamdulillah ya banyak subscriber kami yang berkomentar, bahkan menelpon kami langsung, ada yang mengechat bahwa terima kasih mereka sudah lulus ya tes pada kesempatan kemarin. Dan mereka berkat menonton YouTube, ada juga yang berkat ikut bimbingan kami. Oke, ini adalah lampiran kedua ya, karena lampiran ketiga itu adalah tentang kisi-kisi sosiokultural, dan lampiran 2 adalah manajerial. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN khususnya tentang P3K. Dalam hal ini fokusnya di manajerial. Ini yang seperti sudah dibahas, ini 3 video, ini 3 video, ini juga insya Allah nanti 3 video. Ini baru yang teman-teman tonton ini adalah video yang pertama dari materi komunikasi. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga ini adalah komunikasi setelah integritas dan kerjasama. Pak, apa itu komunikasi Pak yang diinginkan oleh Menpan RB agar kami itu lulus dan dapat poin 5 ketika tes? Oke, kita lanjut saja. Komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Nah, jadi kita calon ASN harus mampu menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas ya ketika berkomunikasi. Sistematis disertai argumentasi yang logis, tentu disertai argumentasi dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun secara tertulis atau tulisan. Memastikan pemahaman, jadi memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif. Jadi ketika ada orang yang berbicara, didengar dulu, jangan langsung menyela. Mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, intinya ini ya definisi komunikasi, jadi kita mampu ikut andil, ikut berpartisipasi, ikut menyampaikan pendapat. Ketika rapat juga kita jangan hanya jadi penonton saja, tetapi aktif dan kontributif. Ya. Jadi ketika rapat, jangan sampai kita hanya jadi audiens saja. Di setiap forum-forum kita terlibat aktif. Jadi di setiap forum kita terlibat aktif dalam penyampaian gagasan. Ini adalah salah satu kisi-kisi tentang komunikasi. Ini adalah level dari materi ataupun bagian komunikasi. Ini nanti ada level 5 ya, sampai 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya kita buat 3 video agar teman-teman bisa memahami secara utuh, tidak terpotong-terpotong. Level 1 deskripsinya apa? Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Jadi kalau menyampaikan informasi harus dengan jelas. Indikatornya apa Pak? Indikatornya ada 3. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau data, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat menggunakan cara atau media yang sesuai dengan mengikuti alur yang logis. Yang kedua, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi, jadi jangan sampai miskom.
apa yang disampaikan atasan kita salah menanggapinya. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Jadi kita juga mampu melaksanakan tata surat menyurat dengan baik ya. Level yang kedua, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal ya, bersedia mendengarkan orang lain. Jadi kita juga harus menjadi pendengar yang baik, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, video, laporan, dan lain-lain. Oke, ini juga ada 3 indikatornya. Yang pertama, menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Jadi ketika kita boleh menggunakan komunikasi informal ya, tapi dalam rangka mendukung hubungan profesional, dalam rangka meningkatkan itu. Contohnya Anda sedang melaksanakan tugas di mana masyarakatnya agak tertutup. Nah, bagaimana nih kita akan agar komunikasi kita pesannya tersampai, maka kita gunakan komunikasi yang santai, tidak harus formal dalam rangka meningkatkan tujuan atau target tadi ya. Jadi jangan di mana-mana formal. Intinya bisa menyesuaikan kapan kita harus formal, kapan kita harus informal agar tugas-tugas kita terlaksana dengan baik. Membuat materi presentasi tadi ya, mendengarkan pihak secara aktif ya. Jadi mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan dari orang serta memberikan respon ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar tapi juga kita memberikan respon agar terjadi dua arah dalam proses komunikasi. Ini adalah soal-soal tentang komunikasi yang biasanya akan disampaikan ya. Ini juga penting buat teman-teman agar memahami clue dari manajerial, khususnya komunikasi. Karena kisi-kisinya ada 8 yang tadi disampaikan Menpan RB dan soal itu akan keluar dari 8 kisi-kisi tersebut. Nomor 1, Anda bekerja di sebuah kantor instansi pusat di kementerian. Suatu saat Anda ditugaskan daerah pelosok yang cukup jauh dari perkotaan untuk melakukan suatu survei, di mana masyarakatnya masih tertinggal secara pendidikan. Nah, jadi Anda bekerja di kementerian pusat, suatu saat ditugaskan untuk melaksanakan survei tertentu yang masyarakatnya masih tertinggal secara pendidikannya. Bagaimana nih sikap kita, khususnya dalam komunikasi? A. Menggunakan bahasa formal di masyarakat karena sedang melakukan tugas resmi, ya tidak salah. Menggunakan bahasa santai ketika terjun di masyarakat agar data yang didapat lebih lengkap, ini lebih baik ya, poinnya lebih tinggi ini. Meminta bantuan teman yang lebih cakap dalam berkomunikasi untuk membantu Anda melaksanakan tugas, oke juga. Fokus saja, yang penting Anda sudah menjalankan tugas dari instansi ini, tidak ada upaya peningkatan kinerja ya, ini pasif orangnya. Ini pun tidak mau, ini biasanya kalau menggunakan bahasa formal terus ya kurang diterima di masyarakat. Ini berarti poin tertingginya antara B dan C. Apakah menggunakan bahasa santai agar data yang didapat lebih lengkap atau meminta bantuan teman yang lebih cakap dalam berkomunikasi? Ingat saya pernah bilang, dalam materi manajerial, hindari atau jangan memilih choice-choice yang meminta bantuan teman. Ini pantangan betul ya. Kenapa poinnya pasti tidak tinggi? Kenapa? Dalam manajerial, pantangan kita meminta bantuan teman. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan. Nanti biasanya ada soal tersendiri. Itu dianggap kita ketergantungan dan tidak mandiri dan tidak menjadi inspirasi buat orang lain. Kita malah sering meminta bantuan. Kecuali dalam kasus-kasus yang sangat mendesak. Baru kita boleh meminta bantuan. Tapi kalau kayak gini kan tidak mendesak, maka poin tertingginya adalah yang bravo, sangat mudah. Nomor 2, Anda bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Suatu saat ketika sedang rapat, biasanya Anda gimana nih ketika sedang rapat? A. Mendengarkan dengan baik apa yang dibicarakan oleh peserta rapat. Oke, ini bagus. Menerima pesan dan meresponnya dan ikut memberikan pendapat demi kebaikan instansi, ini lebih bagus lagi. Berarti kita eliminasi saja langsung biar cepat. Mencatat hasil rapat hari ini agar tidak lupa dan sebagai bukti bahwa Anda tidak mengantuk ketika rapat. Ya ini juga baik sih, tapi kayaknya lebih rendah daripada option B. Memberikan pendapat bila diminta, ini juga pasif ya. Nah, jadi memberikan pendapatnya hanya ketika diminta. Ini berarti choice tertingginya adalah yang
Bravo. Ini ya. Nah, jadi menerima pesan dan meresponnya dan ikut memberikan pendapat aktif ya, ini sesuai dengan kisi-kisi yang 3.2 tadi ya, bahwa kita mendengarkan, menerima pesan dan merespon. Mendengarkan ini sudah baik, tetapi kalah tingkatannya ya, hanya menjadi pendengar saja itu sudah baik, tetapi lebih baik lagi kita juga merespon. Mencatat juga tidak salah, tetapi ini hanya sebagai bukti bahwa Anda tidak ngantuk katanya. Wah, ini pasti di bawahnya ya tingkatannya. Ini choice 3-nya. Sangat mudah ya. Jadi dengan materi yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengklu, oh kalau ada ini baik, ini baik, ini baik, maka kita cari tingkatan yang lebih baik. Ini hanya mendengarkan saja, ini menerima pesannya dan merespon, berarti aktif. Lebih aktif dan lebih inisiatif. Ini yang diminta. Nah, ini seperti biasa, ini adalah flyer bimbingan short course 2 pekan ya, dengan jaminan lulus, materi manajerial sosiokultural, biaya 199K, dijamin passing grade. Ini tidak pasti. Ini biasanya bayarnya setelah tes. Bayar setelah bimbingan. Jadi bimbingan dulu, tes, terus Anda melaporkan hasilnya, Pak lulus, Pak passing grade, baru membayar ya. Untuk tanya-tanya silahkan bisa ke registrasi di bawah ini. Tanya-tanya saja. Oke, silahkan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Anda adalah pegawai di instansi daerah. Suatu saat Anda ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kesehatan di daerah tempat Anda bekerja saat ini. Ketika sedang memberikan penyuluhan, ada salah satu warga yang marah-marah di tengah acara. Lagi melaksanakan penyuluhan kesehatan, ada yang marah-marah tiba-tiba. Ya, apa sikapnya? Menyikapi dengan tenang dan berkomunikasi dengan semua pihak agar berjalan lancar. Ini baik. Langsung pergi meninggalkan tempat karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga tidak salah sebenarnya, karena dapat poin semuanya. Memarahi balik ya, ini memarahi balik orang itu dan meminta security untuk mengusirnya, ini juga tidak salah. Tidak meresponnya, takut Anda terbawa emosi. Nah, ini yang mana nih kira-kira teman-teman? Bisa di-pause dulu silahkan untuk mengetahui, untuk mengecek, oh saya dapat poin berapa nih kalau ikut menjawab kira-kira. Apakah menyikapi dengan tenang? Kita eliminasi dulu ya yang negatif-negatif, ini memarahi balik, kita eliminasi. Ini juga tidak meresponnya ya, takut Anda terbawa emosi, sudah baik. Ini langsung pergi karena khawatir, ini juga baik ya, cuman poinnya di bawah. Ini kemungkinannya antara A dan D ya, yang baik ya. Menyikapi dengan tenang, kalau ini tidak meresponnya, takut Anda terbawa emosi. Nah ini kan berarti Anda sudah menahan diri, ini sudah sangat baik. Tetapi ini tingkatannya baru 3, ini 4-nya ada di sini. Loh kenapa Pak? Karena ini dia solver ya, dia menyelesaikan. Jadi bukan diam saja takut emosi, tapi kita bagaimana menyelesaikan sesuatu yang terjadi di lapangan, menyikapi dengan tenang, berkomunikasi dengan semua pihak agar berjalan lancar. Jadi gimana nih, ada RT, ada pihak desa dan lain-lain tentunya kan, diselesaikan agar berjalan dengan lancar. Begitu ya untuk materi komunikasi di level 1 dan level 2. Nantikan video kami di level 3 dan level 4 agar hasil manajerial Anda lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, dan pastikan dengan mengikuti video ini Anda lulus semuanya ketika tes P3K. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki.
Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syahidul Jati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.